Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita dan wanitanya Allah yang luar biasa. Dimanapun saat ini berada, kita akan mulai ibadah WBI kita pada hari ini. Biarlah 1 jam ke depan kita mau fokus, memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hambanya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau ada bersama kami pada hari ini ya Bapa. Kami ada itu karena kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, wanita-wanita-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini berada. Baik di rumah, di tempat ini, maupun di tempat bekerja Tuhan. Mari Tuhan, kami akan buka ibadah kami hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami, melingkupi kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata
sembah Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Kau, memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata di hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuliakan Kau Tuhan, kami siap meninggikan Kau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, hari lepas hari, detik demi detik, kita selalu merasakan kasih Tuhan. Haleluya, mari ibu wanita-wanitanya Allah dimanapun berada, kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun
akan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Pedoman dalam hidup kita hari lepas hari, wanita-wanitanya Allah. Haleluya. Hanya Yesus kebenaran dalam hidup kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan, bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami persilakan hamba-Nya. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
mau tetap seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau belajar Tuhan, sungguh-sungguh seperti Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami siap diisi, kami siap dilengkapi lewat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami meskipun kami di rumah Tuhan, meskipun kami masih dalam mendengarkan firman-Mu melalui YouTube Tuhan. Tetapi kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi teladan bagi kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap mendengar, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita Allah. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena Allah selalu ada bersama dengan kita. Nah hari ini wanita-wanita Allah, saya mendapat tema sharing firman Tuhan dari pengurus WBI Petamburan adalah marah apakah dosa. Ya saudara-saudara, sekali lagi seperti yang sudah hari Minggu saya sudah sampaikan juga di firman Tuhan, marah itu saudara-saudara perasaan yang normal. Ya, saudara-saudara, normal dan manusiawi. Ya, jadi perasaan normal yang ada di kita manusia, ya, dan sangat biasa begitu, sangat manusiawi buat kita. Ya, dan marah itu saudara-saudara salah satu dari banyak emosi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Emosi sendiri saudara-saudara itu sangat berperan di dalam hidup kita. Ya, sangat melakukan atau berperan di dalam hidup kita ya, sehingga kita bisa menikmati hidup. Coba saudara-saudara bayangkan aja kalau kita nggak punya emosi. Berkeluarga kita butuh emosi. Ya, mencintai seseorang itu perlu emosi saudara-saudara ya. Kalau tanpa emosi maka hidup kita itu pasti gersang, pasti hambar ya, pasti nggak enak saudara-saudara ya. Karena emosi itu diciptakan Tuhan ya untuk kita supaya kita bisa menikmati hidup. Ya, nah karena emosi dan juga termasuk marah itu anugerah Tuhan, saudara-saudara di dalam hidup kita, maka marah itu tidak dilarang dan belum tentu menjadi dosa. Ya, kalau dilihat di ayatnya saudara-saudara di dalam Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jadi boleh saudara-saudara ya, marah itu tidak dilarang, tapi kata firman Tuhan jangan berbuat dosa. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 26a juga dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, jadi sekali lagi marah itu tidak dilarang, ya, boleh saja marah, tapi firman Tuhan bilang jangan sampai kamu berbuat dosa. Ya, jadi kalau ada marah yang belum tentu berdosa, ya, ada juga marah yang berakibat dosa. Nah, seperti apa itu? Ya, marah yang berakibat dosa, saudara-saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi yang berakibat dosa tentu saja yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan Mazmur 37 ayat 8, saudara-saudara juga berkata, wanita-wanita Allah, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi sekali lagi marah itu tidak dilarang. Ya, boleh saja marah asal marah tidak berakibat dosa. Seperti apa marah yang berakibat dosa tadi? Yang pertama, next ya, yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua, yang membawa kita kepada kejahatan. Jadi saudara-saudara, wanita-wanita Allah pikir-pikir saja ya, kalau sudah marah dan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dan marah membawa kita kepada kejahatan, itulah marah yang berdosa ya, marah yang membawa kita berbuat dosa. Marah kalau tidak dikelola, tidak dikontrol saudara-saudara seperti ini ya, jadi tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah ya, dan membawa kejahatan di dalam hidup kita. Saudara,
ada beberapa contoh marah, saudara. Sebenarnya di dalam kehidupan kita banyak sekali ya contoh-contoh marah yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah atau marah yang membawa pada kejahatan. Baru-baru ini seperti kita tahu viral saudara-saudara di media sosial ya, ada seorang wanita yang marah kepada kekasihnya ya, karena ternyata kekasihnya itu menikah dengan orang lain. Jadi pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Nah saudara-saudara, ketika dia marah maka dia mengirimkan sate yang beracun. Ya saudara-saudara tahu ceritanya, kisahnya ini viral di media sosial ya. Sate bersianida dikirimkanlah kepada kekasihnya itu ya, melalui ojol. Ya, ojek online begitu saudara-saudara. Dengan maksud tentu saja meracuni kekasihnya itu, meracuni pacarnya yang menikah dengan orang lain. Ya saudara, cinta ditolak, sate sianida bertindak. Ini ceritanya saudara-saudara ya. Apa salah, apa daya saudara-saudara, keluarganya menolak sate itu karena merasa tidak pesen. Ya, jadi dia bilang sama tukang ojolnya, ya udah buat bapak aja, makan aja pak, katanya satenya begitu ya, karena saya nggak pesen, ditolak lah itu sate yang berbumbu sianida itu. Nah, sang ojek online ini ojek online ini dengan ya dia sih tulus-tulus aja saudara-saudara bawa pulang itu makanannya ke rumah ya, lalu dinikmatilah dia, istrinya dan juga anaknya yang kecil. Saudara tahu ya, akhirnya anaknya tidak tertolong. Mungkin paling banyak makan satenya saudara-saudara, jadi kena racunnya itu paling banyak dan akhirnya dia tidak tertolong. Ini adalah satu kisah bagaimana seorang wanita marah ya karena merasa dihianati, ditinggal menikah sama kekasihnya, makanya dia akhirnya berbuat tidak kebenaran di hadapan Allah ya saudara-saudara, meracuni. Tetapi salah orang ya, akhirnya meninggallah anak ojol itu. Dan saudara-saudara, itu contoh kasus bagaimana marah itu yang tidak dikelola, tidak dikontrol mengakibatkan jadi membawa kejahatan. Ada satu kisah lagi, ini baru saja tanggal 31 Mei yang lalu saudara-saudara. Itu kejadiannya di Blitar, ada dua orang emak-emak, dua orang ibu-ibu, wanita saudara-saudara ya, ribut, berantem, marah ya saudara-saudara hanya karena satu perkataan. Jadi mereka sama-sama buruh tani ya, ada orang baru lalu diusulkanlah untuk bilang dulu lah kepada mandornya begitu bahwa dia mau ikutan jadi buruh tani juga. Marah saudara-saudara karena merasa terhina begitu ya, merasa ditolak, lalu dia marah sekali, dia berantem, dia gulet, dia jambak-jambakan saudara dengan ibu yang kasih saran tadi. Dan saudara tahu dia gigit jarinya sampai saudara jari jempol tangan kirinya itu putus di dalam mulutnya. Saking digigit saudara-saudara. Ya, di dalam kisah itu ditulis Polres Blitar mengatakan itu potongan ibu jarinya itu masih ada di dalam mulutnya. Ibu yang menggigit itu saudara-saudara putus dan akhirnya muntahkan begitu. Ya, dan kelihatan itu ibu jari yang digigit copot itu saudara-saudara. Ya, ini contoh-contoh marah yang membuat jadinya melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya saudara-saudara ada banyak contoh di sekitar kita tentang wanita atau perempuan yang marah ya dan berakibat menjadi dosa. Tidak mengerjakan sekali lagi kebenaran di hadapan Allah dan marahnya itu membawa dia berbuat kejahatan. Saudara, wanita-wanita Allah memang harus diakui ya bahwa kita itu wanita atau perempuan itu makhluk yang penuh dengan perasaan, penuh dengan emosi begitu ya, sehingga marah ini juga sangat dekat dengan kita para wanita ya di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, ya kita mengerti ya bahwa marah itu memang normal, tidak dilarang saudara dan belum tentu menjadi berdosa. Tetapi kalau kita tidak mengkontrolnya, kita tidak mengelolanya, kita tidak menguasainya saudara, marah itu sangat mungkin membuat kita jadi berbuat dosa. Ya biasanya saudara, karena kalau kita sedang marah, kita itu memulainya tanpa kesadaran diri. Coba saudara ya, biasanya kita tuh kalau marah sekali kita lupa segalanya ya, kita memulainya dengan atau tanpa kesadaran diri
Saudara, tetapi pada akhirnya biasanya diakhiri dengan penyesalan. Ya, nah makanya hari ini saudara-saudara firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan cepat-cepat marah begitu saudara-saudara. Karena firman Tuhan bilang, saudara kalau baca di dalam Amsal 14 ayat 29b di situ dicantumkan, tetapi siapa yang cepat marah akan membesarkan kebodohan. Kalau cepat-cepat marah firman Tuhan bilang ya akan membesarkan kebodohan. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 9 juga berkata, janganlah wanita-wanita Allah lekas-lekas marah dalam hati. Ya, karena amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kita, ya kita harus mampu mengelola marah kita, mengkontrol marah kita supaya jangan cepat-cepat marah. Karena firman Tuhan bilang dia akan membesarkan kebodohan. Ya, nah hari ini saudara-saudara kita mau belajar, ya kita mau sama-sama belajar kemampuan apa saja saudara-saudara yang harus kita tingkatkan supaya kita tidak cepat marah. Sekali lagi, kemampuan apa saja yang kita harus tingkatkan supaya kita tidak cepat-cepat marah. Tadi karena firman Tuhan bilang, kalau kita cepat marah, ya itu dia bilang apa? Ada kebodohan dalam diri kita. Ya, membesarkan kebodohan ya kalau kita cepat-cepat marah. Nah, saudara-saudara, kemampuan apa saja yang kita mau pelajari hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, kemampuan untuk tetap tenang. Ya, kemampuan bisa mengatur emosi. Mazmur 116 ayat 7 berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, kemampuan yang pertama supaya kita tidak cepat marah yaitu kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya, sekalipun saudara-saudara banyak atau penuh tekanan hidup kita, ya banyak pergumulan saudara-saudara, tetapi kita mau belajar supaya kita tetap tenang. Ya, katakan kepada jiwa kita kalau sudah mulai saudara-saudara banyak pergumulan, banyak tekanan, ya kita harus berkata kepada jiwa kita, tetap tenang hai jiwaku. Dan kita mengingat, ya tadi firman Tuhan bilang, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, itu yang harus kita lakukan. Saudara, kemampuan untuk tetap tenang ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri, bisa mengatur emosi kita ya. Sekalipun saudara kita itu dalam tekanan yang berat, dalam keadaan kesel, dalam keadaan marah, tetapi kita bisa mengekspresikan marah kita ya atau emosi kita itu dengan tepat. Biasanya saudara-saudara kalau kita dalam keadaan tenang saudara-saudara, maka kita bisa berpikir baik. Ya, bisa berpikir positif atau bisa sadar diri begitu saudara-saudara. Jadi enggak asal, jadi enggak sembarangan ya. Jadi akal sehat kita bisa dipakai dengan baik saudara-saudara. Jadi tepat mengekspresikan emosi kita. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 bahkan berkata begini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang ya supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi saudara kalau kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan bisa mengatur emosi kita, kita pasti bisa berdoa. Ya, membawa setiap masalah kita, problem kita, keadaan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak tenang, saudara, ya kita pasti tidak bisa berdoa, tidak bisa berpikiran positif. Ya, boro-boro ingat Tuhan, pikirannya selalu negatif, mau hancurkan orang itu. Misalnya kalau dalam keadaan marah. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang, ya supaya bisa mengatur emosi kita. Yang kedua, saudara. Kemampuan yang lain yang harus kita tingkatkan adalah kemampuan untuk sabar dan mengendalikan diri. Ya, Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, dia membesarkan kebodohan. Ya, 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, kuasailah dirimu di dalam segala hal. Jadi kemampuan yang kedua, saudara, sabar.
ya, kemampuan sabar dan kemampuan pengendalian diri. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita kalau kita sabar maka besar pengertian kita. Ya, jadi bisa mengendalikan diri, begitu saudara. Ya, nah sabar sama pengendalian diri ini, saudara, seperti dua sisi mata uang, ya, begitu, yang saling berkaitan. Ya, biasanya kalau kita sabar, kita juga bisa mengendalikan diri. Ya, tetapi kalau kita nggak sabar, biasanya kita juga tidak bisa mengendalikan diri. Ya, nah seringkali saudara, wanita-wanita Allah, marah itu timbul karena kita nggak sabar. Ya, atau kita kehilangan kesabaran dengan masalah yang ada, saudara. Ya, jadi nggak sabar, akhirnya membuat kita juga tidak bisa mengendalikan diri. Ya, tidak bisa mengendalikan dorongan dalam diri kita yang muncul, yang membuat kita akhirnya mengalami perubahan emosi dalam diri kita, saudara, dan akhirnya sering kali berlaku agresif, begitu, saudara. Ya, kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Ya, karena tidak ada kesabaran. Jadi itu yang harus kita tingkatkan. Yang ketiga, saudara, yang harus kita tingkatkan juga, yaitu kemampuan cepat untuk mendengar. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini." Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, seringkali marah itu disebabkan oleh kita yang kurang cepat untuk mendengar. Tetapi lebih cepat berkata-kata dan lebih cepat untuk marah. Ya, belum dengar sampai selesai kasusnya sudah punya asumsi, saudara, dalam diri kita sendiri, dan akhirnya cepat-cepat marah. Makanya saudara, kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk kita jadi lebih cepat untuk mendengar. Ya, dengarkan dulu, ya, baik-baik masalahnya apa, ya, lalu pikirkan lebih dulu baru memberi jawab. Nah, kebanyakan dari kita belum dengar, ya, belum dengar dengan betul, kita langsung aja memberi jawab. Salah jawabnya, malah jadi marah, saudara. Ya, makanya kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk cepat mendengar. Sabar dulu, dengar dulu apa itu yang menyebabkan akhirnya kita menjadi marah. Ya, saudara. Yang keempat, saudara, kemampuan apa lagi yang harus kita tingkatkan supaya kita tidak cepat marah? Kita harus meningkatkan, kita harus belajar bisa mengkomunikasikan perasaan kita. Ya, ini kemampuan yang tidak kalah penting, ya, saudara, dengan kemampuan-kemampuan yang lain, ya, yaitu mengkomunikasikan atau komunikasikan tentang perasaan kita. Ya, kita harus meningkatkan cara berkomunikasi kepada orang lain, baik orang yang terdekat maupun orang-orang di sekitar kita, ya, termasuk perasaan kita. Banyak sekali orang-orang menjadi marah, nggak keru-keruan, saudara, karena sebenarnya dia punya keterbatasan dalam mengkomunikasikan perasaannya. Dia tidak bisa, saudara, mengungkapkan perasaannya atau ketidaksukaannya atau ketidaknyamanannya, begitu ya. Maka dialihkan oleh marah, itu biasanya. Karena apa? Nggak bisa ngungkapin, ya, nggak bisa mengutarakan apa yang menjadi perasaannya. Oleh sebab itu, saudara, wanita-wanita Allah, kita harus belajar, ya, belajar untuk mengkomunikasikan perasaan kita. Misalnya, saudara, dengan berkata, saya merasa kecewa hari ini, ya, karena kamu berbuat bla 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 bla, atau saya merasa sedih hari ini, ya, karena kamu misalnya pulang malam atau apapun tidak kasih tahu. Ya, jadi kita harus ungkapkan perasaan kita. Apakah kita sedih, apakah kita bingung, saudara, atau kita takut atau marah, begitu, kita harus belajar untuk mengungkapkan perasaan kita. Ya, saudara, sekali lagi, kebanyakan orang marah-marah karena tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dan saudara tahu, kalau kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita, maka sebenarnya perasaan itu tetap ada di dalam kita. Dan bisa saja saudara menumpuk terus, ya, akhirnya meledak, saudara. Ya, seperti bom waktu.
Makanya harus belajar untuk bisa mengungkapkan perasaan. Saudara, saya pernah ada kejadian sepasang suami istri, saudara, ribut, berantem, saudara, ya akhirnya sampai nggak ngomongan begitu dalam waktu seminggu, ya. Setelah dikonseling ditanya, ternyata istrinya cuman pingin ya suaminya itu minta maaf kepada dia. Ya udah, akhirnya suaminya minta maaf lah kepada istrinya. Lalu ditanyakan sama suaminya, ya, Pak, jadi Bapak tahu ya sekarang apa yang tidak disukai, apa yang membuat ibu marah, ya, apa yang membuat istri Bapak itu sampai marah begitu, saudara. Apakah Bapak tahu apa yang menjadi kemarahan yang membuat marah istri Bapak begitu? Bapak itu bilang begini, Bu, sebenarnya ya Bu ya, sebenarnya Bu saya nggak tahu Bu apa yang menjadi perasaan dia. Tapi karena dia bilang suruh minta maaf, ya udahlah daripada dia diamin aja seminggu, lebih baik saya minta maaf. Begitu kata bapaknya. Nggak tahu dia apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi tidak kesukaan istrinya, apa yang menjadi menyebabkan istrinya marah. Tapi karena disuruh minta maaf, ya udah suaminya minta maaf aja. Istrinya dikonseling, saudara-saudara, Ibu bagaimana, Bapak sudah minta maaf? Udah Bu, udah minta maaf dia. Oh jadi sekarang Bapak sudah tahu ya apa yang menjadi kemarahan Ibu ya sehingga sampai Ibu diemin tuh Bapak seminggu. Ibu itu bilang begini, saudara-saudara, loh dia kan kepala keluarga, ya harusnya dia tahu dong apa yang menjadi masalah saya, apa yang menjadi kemarahan saya. Tanpa saya harus ngomong pun dia harusnya tahu, karena dia suami saya, dia kepala keluarga. Saudara, suami kita ya atau pasangan hidup kita itu bukan dukun, saudara ya. Kalau saudara tidak sampaikan apa yang menjadi perasaan saudara, dia itu belum tentu tahu. Nah, kadang-kadang kita itu sok tahu. Ya, kita pikir tanpa kita ungkapkan, tanpa kita omong, dia pasti harusnya sudah tahu dong. Otomatis harusnya dia tahu. Enggak juga ternyata, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak bilang, kalau kita tidak ungkapkan perasaan kita, maka dia tidak akan tahu. Jadi saudara-saudara, memang kita tuh dari kecil kalau diperhatikan tidak dilatih untuk bisa mengungkapkan perasaan kita. Tidak dilatih untuk mengkomunikasikan perasaan kita. Betul ya saudara-saudara? Betul ya wanita-wanita Allah, kita nggak dilatih. Oleh sebab itu banyak di antara kita nggak bisa mengungkapkan perasaan kita sendiri, ya nggak bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita begitu saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar ya untuk kita meningkatkan, belajar lagi bisa mengkomunikasikan perasaan kita. Ya nggak ada salahnya, ungkapkan saja perasaan saudara. Kalau saudara berteman dengan sahabat ya kecewa atau sedih dengan sikapnya dia, ya ungkapkan saja, saya sedih loh. Sebenarnya saya merasa sedih kalau kamu lakukan itu. Kamu tahu nggak bahwa kata-kata kamu itu menyinggung saya. Ya jadi ungkapkan saja perasaannya saudara atau wanita-wanita lah kepada yang sedang bermasalah. Nggak ada salahnya daripada kita mengungkapkan sama orang lain yang tidak. Nah kadang-kadang kita terbalik ya, malah kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Makanya itu menyebabkan jadi gosip ya, jadi rame itu karena salah. Kalau kita punya perasaan yang kita nggak suka, perusahaan marah, kita ungkapkan saja ya dengan orang itu, bukan dengan yang lain yang menyebabkan jadi gosip, saudara. Yang terakhir, saudara, yang kelima, ya kita juga harus meningkatkan kemampuan menerima keadaan. Ya, belajar menerima keadaan, menerima juga kenyataan. Saudara, di Roma 15 ayat 7 dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kemampuan yang harus tingkatkan supaya tidak cepat-cepat marah, saudara-saudara, kita harus belajar menerima, ya, menerima keadaan, menerima kenyataan, menerima satu dengan lainnya begitu, saudara-saudara. Dan kemampuan ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk kita bisa menerima kenyataan hidup, ya, atas masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, kita harus belajar ya bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita ubah.
Ya, kita harus menerimanya, tetapi juga kita menyadari atau menerima juga kondisi-kondisi yang bisa diubah. Jadi fokus aja saudara-saudara dengan kondisi dan keadaan yang bisa diubah. Kalau kondisi dan keadaan yang tidak bisa diubah, kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Saudara, pada kemarin juga saya baca ada seorang wanita di Singapura, saudara-saudara, marah-marah di Facebook. Ya, kenapa? Karena pacarnya, saudara, ini ditulis di situ ya, saya hanya membaca dan menceritakannya kepada saudara, memberikan hadiah dompet itu merek Louis Vuitton. Keren kan Louis Vuitton ya, saudara. Tetapi dia marah-marah, kenapa saudara? Ada temennya, ada saudaranya, saudara, yang dikasih oleh pacarnya itu dompet merek Chanel. Menurut dia ya, itu harga merek Louis Vuitton itu, saudara, saya menyebutkan merek ya, seharusnya tidak boleh, lebih murah daripada merek Chanel. Jadi wanita itu marah-marah saudara di media sosial, ya, sampai seluruh dunia tahu, orang Indonesia aja tahu ya saudara, dan pasti dia dapat cemooh dari orang lain. Nah saudara, kita harus menerima keadaan. Namanya aja hadiah, kita kan gak bisa atur, kecuali ditanya mau hadiah apa gitu ya. Baru kita bisa bilang sesuai keinginan kita. Tapi kan kalau hadiah gak bisa kita atur, namanya pemberian. Dikasih aja udah syukur. Iya, masa marah-marah cuman gara-gara hadiahnya beda merek. Nggak seperti apa yang dia harapkan saudara. Ya, jadi dia membanding-bandingkan, kalau itu temannya dapat yang ini, kenapa saya dapat yang ini, begitu saudara. Nggak bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima kenyataan. Ya, saudara-saudara, kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa diubah. Tidak usah pikirkan, tidak usah berkutat gitu saudara, tidak usah pusing dengan keadaan-keadaan yang tidak bisa diubah. Ya saudara, mari kita menerima kenyataannya. Ya, apa aja yang tidak bisa diubah banyak saudara ya. Seperti misalkan saudara nggak perlu marah kenapa kok saya tidak dilahirkan oleh mama papa saya yang berkulit putih, misalnya orang Amerika. Kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang berkulit sawo matang? Nggak bisa saudara. Ya, ngapain kita marah-marah untuk hal-hal seperti itu? Ya, fokus saja kepada yang bisa kita ubah. Sebagai penutup saudara, sekali lagi di kesimpulan, saudara-saudara, marah itu normal dan manusiawi, ya, wanita-wanita Allah, tidak dilarang dan belum tentu menjadi dosa. Tetapi kalau marah yang tidak dikendalikan, tidak dikelola, tidak dikontrol, itu bisa membuat kita jadi berdosa. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingatkan kembali, mari tingkatkan kemampuan dalam diri kita supaya kita tidak cepat marah, ya. Pertama, tadi kemampuan untuk belajar tetap tenang ya, jadi bisa ngatur emosi. Kita juga meningkatkan sikap sabar kita dan pengendalian diri kita supaya kita bisa mengontrol diri kita dengan baik. Dan kita juga harus belajar cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dan juga kita belajar untuk mengkomunikasikan perasaan kita. Belajar untuk menerima keadaan dan kondisi yang tidak bisa kita ubah, saudara. Nah, tetapi ada satu hal, saudara-saudara, sebagai penutup, meskipun marah itu tidak berdosa, saudara-saudara mungkin, saya mah marah nggak pernah jadi dosa, saya nggak pernah membunuh, saya tidak pernah membuat kejahatan misalnya, ya saudara-saudara, meskipun marah itu tidak berdosa, tetapi yang kita juga harus perhatikan, saudara-saudara, jangan sampai marah kita itu menjadi syak. Sekali lagi, jangan sampai marah kita itu menjadi syak. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 32 berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk marah, saudara-saudara, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, ya, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya, saudara, firman Tuhan bilang jangan sampai marah kita itu membuat orang sekitar kita jadi ragu-ragu. Apa benar ya dia itu murid Yesus? Jadi orang nggak yakin, saudara-saudara, ya, apakah kita yang marah itu
kita itu percaya kepada Tuhan. Ya, karena sikap marah kita yang berlebihan. Ya, enggak jadi teladan begitu saudara-saudara untuk semua orang. Ya, bahkan menjadi batu sandungan. Ya, karena firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya itu tadi ya, termasuk marah untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya. Ya, saudara-saudara, meskipun marah kita itu tidak berdosa, artinya marah kita itu tidak membuat kejahatan, saudara-saudara, tapi jangan sampai juga menimbulkan syak di hati orang lain. Ya, di hati orang atau jemaat Allah yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati wanita-wanita Allah. Sekali lagi, marah itu tidak dosa, marah itu tidak dilarang, tetapi harus dikelola. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Nyanyikan pujian tadi sebelum firman. WL dan singer akan membantu saya dalam menaikkan pujian ini. Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa dunia tidak bisa menjauhkan antara aku dengan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami bisa mengelola marah kami, supaya ketika kami marah, kami tidak menjadi berdosa kepada Tuhan. Bukan itu saja Tuhan, tidak menjadi keraguan-raguan buat orang lain yang melihat kami. Tidak menjadi tidak yakin gara-gara kami marah memandang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berjanji untuk kami mau setelah mendengarkan firman ini Tuhan, hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya kami bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan kami. Supaya kami tetap tenang, bisa mengatur emosi kami Tuhan. Tetapi kami juga sabar Tuhan, bisa mengendalikan diri. Kami belajar Tuhan untuk bisa terus cepat mendengar, menyelesaikan dulu pendengaran kami dan baru kami memberi jawab. Tetapi Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengekspresikan, mengungkapkan perasaan kami supaya orang mengerti apa yang menjadi perasaan kami.
Dan Tuhan, terlebih lagi ajarkan kepada kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa menerima apa adanya, menerima kenyataan, menerima kondisi yang harus kami terima Tuhan Yesus, yang tidak bisa kami ubahkan. Tetapi kami fokus kepada apa saja yang bisa kami ubah. Kami akan ubah diri kami akan ubah sikap kami akan ubah karakter kami Tuhan menjadi seperti Yesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami kalau di lain waktu kami marah tidak pada tempatnya. Kami marah tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami marah menjadi syak bagi orang lain. Tapi mulai hari ini kami mengerti firman-Mu. Kami mau belajar menjadi seperti Yesus. Karena tidak ada satupun Tuhan yang bisa memisahkan kami dengan Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Wanita-wanitanya Allah diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta Muda Laura Garcia Mesa yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan wanita-wanitanya Allah, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berterima kasih. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nanti doa berkat oleh Ibu Pendeta Muda Laura Garcia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Wanita-wanita Allah, dimanapun engkau berada, turunlah sekarang atasmu berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kesehatan, berkat penyertaan di dalam setiap apa yang kau lakukan sehingga menjadi berhasil. Baik engkau yang rumah tangga, baik engkau wanita karir, apapun yang kau kerjakan, semuanya menjadi berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kasih Allah Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pendampingan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.